Kalau kita lihat gol Jens Ravens itu kan sebenarnya gol karena Kelebihan dia. Jens Ravens. Betul. Bukan karena permainan Kombinasi terstruktur yang memang sudah direncanakan, tapi itu kan seperti situasional. Ragil dapat bola di kanan, terus dia coba sedikit meliuk-liuk, dia bisa kirim umpan yang sebenarnya umpannya itu juga nggak presisi ke Jens Ravens. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Bang Yuke. Halo Is. Yes, akhirnya kita kembali lagi bersama Bang Yuke. Setelah berapa lama ya Bang? Wah, di sela gue sama S2, gue disalip gue sama S2. Waduh. Tapi kali ini kita akan ngebahas dulu soal timnas U20 nih Bang. Yes. Berhasil lolos Yes. ke Piala Asia, tapi banyak catatan. Kalau lu ngeliatnya gimana? Banyak banget. Banyak banget lagi. Kalau lawan Maladewa sudah kelihatan lah bahwa itu sebenarnya permasalahan klasik ketika kita mengendalikan permainan secara penuh, lawan benar-benar bermain super defensif, itu pasti kesulitannya kita membongkar pertahanan. Betul. Ya kan? Itu persoalan mentalitas sama kreativitas. Itu klasik lah, kita selalu melawan dari era-era timnas junior sebelumnya juga begitu, melawan tim yang inferior pasti kita sulitnya bikin gol pembuka dulu kan. Begitu pas udah kebuka baru tuh ngalir lagi. Nah, pertandingan kedua tuh lawan Maladewa ya. Nah, lawan Maladewa tuh kita udah mulai sedikit ketemu tuh cara mainnya. Tapi sama aja Maladewa juga masih di bawah kita kan. Betul. Jadi Timor Leste. Ya, betul, Pertama betul. Maladewa. Kedua Timor Leste. Nah, Timor Leste itu agak lumayan tuh. Walaupun tetap secara kualitas di bawah kita lah. Kita belum teruji secara penuh. Jadi masih banyak catatan soal koordinasi, kemudian kombinasi play, permainan yang terlalu agak monoton di sektor flank. Doni kan dominan banget. Betul. Ya. Keseimbangan di kanannya itu belum rapi lah. Nah, begitu pas lawan Yaman, nah itu baru ujian. Kelihatan. Gue tadi pikir gini, Yaman kan itu DNA-nya Arab ya. Arab, betul. Gede-gede gitu kan, strength gitu kan ya. Ternyata kecil-kecil. Iya, dan seimbang loh. Sekilas kalau lu lihat sekilas pemain-pemain kita tuh lebih gede loh dari anak Yaman tuh. Apalagi pemain tengahnya Yaman tuh. Ya Allah, itu ramping-ramping banget, tin banget. Tapi mereka punya kecepatan. Terus mereka punya ball skill yang sangat bagus, kepercayaan diri, berani ngepres. Nah itu menurut gue itu yang kita baru rasain ya. Ternyata ketika lawan itu sedikit di atas kita ya, kita terus di-press terus, nah itu baru kita kelihatan tuh sulitnya untuk bisa keluar dari tekanan. Untungnya yang kita perlu juga apresiasi, pemain-pemain kita tuh punya spartanitas yang bagus. Iya, dan gue ngeliat gini, waktu lawan Timor Leste itu yang paling mengejutkan adalah Timor Leste bisa mencetak gol. Ini adalah salah satu bukti bahwa lini pertahanan kita tuh nggak sempurna gitu. Oh iya. Iya, dari serangan balik cepat. Beberapa kali memang pemain cepat dari Timor Leste itu yang gue lihat memang sangat berbahaya. Iya. Lawan Yaman adalah catatannya adalah kita ketika melakukan ball possession seperti kehilangan seorang playmaker yang bisa punya visi ke depan, yang untuk mensuplai si Jens Ravens, sehingga Jens Ravens itu kan akhirnya mundur terlalu ke belakang, kelihatan banget menjemput bola, ikut membantu pertahanan, dan Coach Indra Safri mencoba mengubah skema dan itu nggak jalan. Iya. Dan kan? Kalau kita lihat gol Jens Ravens itu kan sebenarnya gol karena kelebihan dia. Jens Ravens, bukan karena permainan kombinasi terstruktur yang memang sudah direncanakan, tapi itu kan seperti situasional. Ragil dapat bola di kanan, terus dia coba sedikit meliuk-liuk, dia bisa kirim umpan yang sebenarnya umpannya itu juga nggak presisi ke Jens Ravens. Jens Ravens kan harus mundur dulu, terus dia kutik lagi, dia syuting, jadi lebih karena individu itu. Setelah itu ya udah hilang. Iya benar. Nah itu yang menurut gua lagi-lagi sih ya, memang nggak ada Caviatur tuh terasa ya. Kita kan kehilangan Caviatur yang harus operasi lutut ya. Itu kita nggak punya pemain yang bisa memecahkan deadlock gitu. Tapi dia berapa lama sih Bang cedera? Wah itu bisa setahun nih karena ACL kan. Sama kayak Gian Palevi kemarin kan, begitu selesai Piala Dunia U17 dioperasi dia sempat tidur 8 bulan. Jadi makanya itu mengapa Coach Indra membuat pairing lapangan tengah tuh berbeda-beda. Misalnya Aditya pairingnya dengan Tony gitu kan. Terus Vigo pairingnya dengan siapa tuh ya di tengah tuh. Pokoknya ada pairing yang berbeda-beda gitu ya. Untuk dia ciptain kombinasi menghadapi lawan-lawan yang berbeda-beda juga. Tapi tetap karakternya nggak ada yang seperti Caviatur. Iya, itu yang akhirnya menurut gue mungkin ntar kita ngelangkah ya untuk pemain mana yang dibutuhkannya. Itu yang paling kelihatan sih memang kreativitas di tengah. Terus yang lini pertahanan juga ya, dengan kita bermain 3 back, itu otomatis kita nggak boleh slip di tengah. Iya benar. Karena begitu slip di tengah kayak Timor Leste, diajak lari Iqbal, Mesal lewat. Gitu.
Timur Leste tuh hati-hati loh tuh tim-tim yang sekarang ini itu nanti cikal bakal pemain-pemain senior tuh karena dari cara mainnya itu kan pelatihnya si Jepang itu ya. Malaysia Krisna Sami pokoknya itulah. Itu bulat mainnya tuh udah terstruktur loh. Shape-nya terus build up-nya pelan-pelan dia bisa begitu mancing kita ikut aerial ikut mainnya mereka tiba-tiba mereka dapat counter wah. Iya benar-benar. Berani gitu nggak seperti Timur Leste yang dulu kita kenal yang mainnya brutal, mainnya kasar. Kemarin mah mainnya benar-benar ball possession gitu. Iya benar-benar bisa ngelawan ya bisa dan ngelawan. berbahaya beberapa momen. Yaman kita untungnya Yaman juga nggak klinis bang. Iya. Banyak peluang dia. Peluangnya banyak banget. Iya. Terus baru kita kelihatan di situ lini pertahanan kita tuh nggak kuat-kuat amat gitu ya, loh. Benar. Walaupun di situ sebenarnya sudah ada temuan baru dari Coach Indra dengan memainkan Buffon ya. Selain sebagai stopper juga sebagai bek kanan kan, ya kan. Tapi tetap begitu lawan yang di atas kita, wah agak ngeri-ngeri sedap juga ternyata. Teteran lah bisa dibilang. Nah, kalau ngelihat squad sekarang ada tambahan katakan yang lagi dikebut tuh Tim Gapen sama Dion Max. Posisinya dua-duanya back. Nah, ini nampaknya dilihat padahal kalau dari gue sih kita tuh masih butuh seorang playmaker. Iya. Ya kan kalau dulu sama. Back ya paling enggak satu lah. Satu ya kalau nggak Tim Gapen si Dion ya. Iya, betul. Satu karena sebenarnya Buffon itu ataupun Mesal itu sayap. Fullback gitu ya. Mesal malah gelandang bertahan sebenarnya cuma kan disulap. Terus kalau lu lihat misalnya dimaininnya Iqbal sama Kadek. apa namanya? Kalau Kadek kan ini menurutku yang paling bagus ya. Karena dia gue lihat capsnya di timnas U19 tuh 20 caps. Jadi paling berpengalaman. Terus yang paling awal yang paling senior itu sebenarnya Doni. 26 caps di U19. Nah, ini Iqbal itu kan posisi naturalnya bukannya stopper. Iya. Ya kan? Dia naturalnya stopper, tapi bukan stopper dalam konsep 3 back. Iya, betul. Dia 4 gitu kan. Nah, sekarang dia main sebagai stopper dengan format 3 back. Kan kalau format 3 back ini harus secara fisik ya, strength itu harus solid, harus kuat gitu loh. Itu yang kelihatan kita agak keteteran kalau lawan-lawan yang tim yang punya kecepatan ya. Terus kenapa akhirnya Buffon disulap ya? Dari dulu sih memang dia di SSB-nya itu stopper, tapi kan dia sempat main bek kanan juga di Borneo. Terus akhirnya sekarang dicoba untuk jadi stopper pendampingnya Iqbal dan Kadek ya. Itu kan karena salah satunya Coach Indra nggak punya opsi lain gitu. Iya sih kelihatan. Jadi kalau ada center back yang memang representatif yang istilahnya posisinya baku lah, kayak di timnas senior, dia nggak usah pusing tuh. Benar-benar. Nah, begitu lawan yang lebih kuat baru kelihatan resistensi di 3 ini nih. Iya. Sebenarnya ada Sultan Jaki. Sultan Jaki apa gue nanya nih? Sultan Jaki juga lagi performanya turun ya. Jadi memang ya sulit. Kalau mau ya kalau misalnya yang di benar satu gitu ya. Tapi pemain di playmaker perlu satu gitu. Iya. Sama sayap satu menurut gua. Ya sayap tambah lagi ya. Karena gue lihat sayap itu ya oke, Rizky Afrizal terus Arliansa tapi untuk level dunia itu belum. Kita kan harus diakuin mau kesana mimpinya iya, kan. Benar. Di Piala Asia aja agak berat kalau kayak begitu namanya cara mainnya kayak kemarin berat banget. Nah, aku tadi sempat intip di pot untuk kita drawing Piala Asia ya. Kita kan di pot 3 ya. Iya. Kalau di pot pertama itu mengacu dari hasil Piala Asia U23 di Uzbekistan. Makanya pot satunya itu ada Uzbek, terus ada Cina, Irak, ada Jepang. Jepang betul. Terus sama Cina sekarang tambah 1 tuan rumah kan. Iya. Nah, kalau di pot 2-nya itu ada Korea, Australia, Jordan gitu kan. Ya, kalau di kita tuh ada Arab Saudi, Indonesia. Betul. Nah, kita mungkin agak sedikit ini ya nggak ketemu Arab Saudi gitu kan. Tapi kita bisa ketemu sama Korea, bisa ketemu sama Jepang. Wah, udah puyeng gitu, juga sih kalau ketemu mereka. Pot 4-nya ada Thailand. Iya, kita bisa juga tuh Thailand, Indonesia, Jepang, Korea. Aduh. Lawan Thailand juga agak-agak susah terus ya menangnya ya. Pasti rame kan. Mereka kemarin baru revanche kan sama kita kan. Benar. Pasti mereka punya ambisi besar juga ngalahin kita di turnamen resmi kan. Iya benar. Itu sih memang ya kita berharap sih persiapannya gue nggak tahu ya, pasti sih gue yakin ada TC luar negeri lagi sih. Iya. Ini ya. Kan mereka kan nanti di Cina kan bulan Februari kan putaran finalnya kan. Nah, dalam waktu yang tersisa ini pasti mereka akan dikirim keluar sebagaimana timnas U16 juga dikirim keluar untuk dicoba kan. Rasa juga itu akan dilakukan. Soalnya gini, U19 atau U20 ini sebenarnya tim yang memang disiapkan dalam jangka panjang karenanya ekspektasi untuk bisa lolos
ke jenjang yang lebih jauh itu besar. Karena mereka dari sejak Januari sampai kemarin sebelum kualifikasi Piala Asia kemarin itu mereka menjalani 18 pertandingan internasionalis. Termasuk Toulon Cup, termasuk Seoul Cup. Belum uji cobanya lawan Uzbek, lawan Cina. Iya, lawan Thailand juga sebelumnya. Buset. Top semua gitu loh. Jadi ketika kita kemarin di kualifikasi itu bisa jadi juara grup, ya wajar aja. Lawannya juga secara kualitas harus diakui. Wajar aja gitu. Memang harus lolos gitu loh. Nah sekarang ujiannya nanti di Piala Asia ini. Tadi kita udah ngomongin bagaimana calon lawan kita kan, pot-potnya kan lumayan ngeri juga kalau kita drawing ketemu tim-tim raksasa itu kan. Benar. Nah itu yang perlu tambahan pemain dari diaspora sih. Iya, kalau berarti tambahannya nggak cuma 2 ini ya, bisa dikejar ya? Iya. Kita masih punya waktu 3 bulan kan ya untuk menaturalisasi si Dion sama si Gippens ya. Maksimalin aja. Semakin banyak kita punya opsi di belakang, walaupun dua-duanya tadi lu bilang nih karakternya pemain belakang, nggak masalah. Nanti kan bisa di switch, dia bisa jadi gelandang bertahan. Betul. Sama lah kayak timnas senior, tiba-tiba si Nathan bisa jadi gelandang bertahan, ya kan? Jardim aja kan sempat ditaruh di gelandang bertahan itu juga. Betul. Nah, Jardim itu kan memang masalahnya dianya masih pengen main di sana kan. Iya betul, maksudnya emang ketahan sama klubnya sih, lebih tepatnya kan katanya lolos ke babak berikutnya. Kan bapaknya udah klarifikasi Bapak Jardim kan, bahwa dia nggak nyangka tim ini lolos, timnya kan ternyata lolos. Terus mungkin pertimbangan karena Jardim juga pengen kasih yang terbaik buat klubnya, dia milih bertahan. Lagi pula juga ini kan kualifikasi lah ya. Jadi ya is okay lah, nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Oke, itu tadi kita udah bahas U20. Nah, ini calon-calon pemain U20 ini sekarang lagi bersiap di tim TSI nih. U20 calon kan gue bilang. Oh, iya, masih lama sih. Calon. Nah, ini tim TSI ini mau ikut Asiana Cup. Kemarin kan udah yang diselenggarakan siapa Pak? Garuda ya? Garuda Cup. Sekarang nah, Asiana ini Cup. U berapa Bang? Sekarang U14. 2010. Ini pertama kali juga. 2010 pertama. Jadi alhamdulillah ya kita sekarang nih akademi-akademi di Indonesia sudah mulai berani menyelenggarakan event internasional di tanah sendiri gitu. Oh iya betul. Sebelumnya Asiop bikin Garuda Cup, kemudian besok Oktober tanggal 24 sampai 27 itu Asiana Cup yang bikin. Yang alhamdulillah kitanya juga diundangin top score nih sebagai representasi kekuatan dari Liga Top Score dengan pemain-pemain seleksi dari seluruh Indonesia gitu ya. Gue bersyukur banget karena ini momen yang sangat langka. Karena lawan-lawan ataupun juga kontestan yang diundang tuh grade 1 semua akademi grade 1. Pertama Cerezo Osaka, itu kan J-League 1 kan. Terus RCD Espanyol. Wow. Espanyol kan La Liga 1 juga. Terus ada Johor Darul Takjim. Liga Super Malaysia. Terus ada Lion City Sailor. Itu Liga Supernya juga Singapura. Terus ada satu lagi nama tim tuh Hwang Seong tuh dari Korea. Itu Liga 3-nya Korea. Terus ada West Football, itu Liga Australia Barat, itu juga diundang. TSI dan Asiana 8 tim. Jadi ini memang invitasi, bukan yang undangan. Maksudnya bukan yang open invitasi, karenanya buat gue istimewa karena pemain-pemain TSI 2010 kelahiran 2010 ini atau U14 ini calon timnas U16 berikutnya. Oh iya benar. Jadi gue udah nyiapin nih bakal bahan bakunya nih. Kemarin gue udah teleponan sama Coach Tommy nih. Kan ditanya gimana Om Yuke perkembangan TSI. Wah ini Tom siap-siap ya Tom, ini lebih bagus dari tim yang sekarang nih. Tapi seleksinya prosesnya waktu itu gimana Bang? Ya jadi kita pakai 3 tahap. Tahap pertama kita undang pemain-pemain potensial dari Liga Top Score Jabotabek gitu kan. Terus tahap kedua kita undang dari Liga Top Score dari seluruh Indonesia. Jadi ada yang kita undang. Kita datengin tuh kita datangin, kita biayain tuh. Dari Padang, dari Medan, di sini di Nagrak. Terus. Dari Padang, dari Medan, terus dari Bandung, dari Cirebon, dari Malang. Iya, semuanya dari mana? Surabaya, terus dari Surakarta. Pokoknya yang kemarin terlibat di putaran nasional. Yang kita punya TSG kan, kita punya TSG, ada Coach Indri, ada Coach Yunus Mukhtar, ada Coach Tommy juga, terus mereka yang menyusun nama-nama itu. Jadi sebenarnya nggak sengaja, tapi karena kita kebiasaan setiap Liga Top Score itu memang ada TSG-nya, jadi kita begitu pas ada undangan kita tinggal buka database-nya gitu. Ini kita tinggal panggil gitu. Nah sekarang tahap ketiga ini udah masuk ke 24 pemain. Nanti setelah uji coba hari Minggu besok kita akan kerucutin jadi 20 pemain karena
kuotanya cuma 20. Oh, kuota cuma 20. 20. Itu yang sekarang lagi seru, lagi ketat-ketatnya nih. Sekali-kali nonton lah Skor Indonesia lah ke Nagrak lihat cara mainnya. Waduh, cara mainnya udah rapi ya? Iya, gua aja nih kalau ninggalin mereka latihan tuh kayaknya rugi gitu ya. Soalnya pemain ini istimewa itu soalnya kan TSI ini kan yang angkatan pertama tuh 2003 tuh ya, kelahiran 2003 maksud gua. Itu 2016 itu kan ada eranya Randy, Andre, Altaf, Ferrari gitu ya. Itu kan kita bisa baru lihat sekarang setelah 5 tahun kan. Anak-anak ini juga punya punya kemampuan skillnya itu sama-sama dengan anak itu. Oh, mirip-mirip. Jadi ada yang karakternya kayak Altaf, ada yang karakternya kayak Ferrari, gitu-gitu. Makanya Coach Indri bilang tadi tuh pas habis latihan, nih Mas ini kualitasnya sama kayak anak-anak 2003. Jadi ya kita tunggu aja ntar lihat. Iya, kita tunggu aja. Memang nggak langsung cepat sekarang ya kita bisa lihat ya. Tapi nanti 5 tahun asalkan mereka konsisten dan dapat jalur ataupun wadah yang tepat sih. Betul. Gue harapin kayak gitu. Gue kasih motivasi ke anak-anak. Percaya nggak kalian bahwa di antara kalian sekarang yang ada di sini nih nanti akan mengisi skuad timnas junior. Iya benar. Karena memang DNA-nya top score tuh begitu, selalu ada. Nah kalau kriterianya apa sih Bang pemilihannya pemainnya? Itu. Iya, kita sebenarnya punya 9 kriteria dalam menentukan kayak apa ya, kayak talent qualification requirement gitulah ada. Jadi kemampuan individu, memang masih dasar-dasar ya kemampuan individu, terus kemampuan dia berkontribusi untuk tim ya, terus visinya dia, terus mentalitasnya dia dalam menghadapi tekanan. Yang kayak gitu-gitulah. Itu sangat spesifik sih memang, tapi ada 9 kriteria itu. Gue punya itu. Nah, dari situ baru pelatih melihat posisinya mereka main di mana nih. Jadi si pelatih ini nyusun dalam formasi 4-3-3 karena kalau di grassroots itu selalu formasi bakunya 4-3-3. Baru nih nih cocoknya nih main sebagai ini, cocoknya sebagai bek kanan, cocoknya sebagai stopper gitu. Jadi dia kayak ada puzzle yang mereka masukin tuh. Gitu. Baru udah ketemu timnya atau pemainnya dipanggil. Nah, biasanya pemain-pemain yang superior di SSB-nya belum tentu begitu gabung ke TSI superior juga. Kadang-kadang dia begitu the best ketemu the best mental ya. Ada yang ciut gitu kan, jadi nggak kelihatan ya kemarin bagus banget. Itu menarik itu. Ini kan seperti timnas mini lah kalau TSI itu. Menarik sih, emang seru sih ngeliat anak muda kayak gitu ya. Nah kalau target Bang TSI di Asiana ya karena ini event pertama U14 sejak eranya Tridoni Pamungkas, karena TSI U14 terakhir itu eranya Tridoni Pamungkas. Doni Tri Pamungkas. Yang kita waktu itu juara di Gotia Cina 2019. Itu U14. Baru sekarang U14 lagi nih. Jadi udah ada jeda 4 tahun kan. Kita bikin lagi yang U14. Nah ini pengalaman pertama mereka nih. Gitu. Beruntungnya sih sebagian dari mereka ini udah ada juga yang main di internasional sih. Kayak main di JSSL, main di Singakap. Jadi mereka sih nggak mentah-mentah banget kalau lawan tim-tim asing gitu. Juara berarti target? Enggak lah. Terlalu jumawa lu lihat Kerezo Osaka aja lu. Lihat Espanyol. Buat gue ini anak-anak gimana caranya mereka bisa perform lah buat versi mereka sendiri. Jadi gue nggak mau kasih beban, nggak mau kasih ini karena ini eventnya jauh lebih kompetitif dibanding Garuda Cup. Iya, kalau Garuda Cup kan open, jadi yang datang ya bayar gitu kan. Kalau ini kan diundang semua full board tanggung gitu. Jadi kualitas memang yang tawarin. Mainnya di mana sih itu Bang? Di lapangan Madia sama lapangan B Senayan. Wah itu mah itu. Iya. Nginepnya di Hotel Sultan. Emang nggak. Jadi tinggal jalan kaki. Iya nggak kali-kali masih. Makanya gue nggak mau bikin malu lah. Kita latihan nih kalau sampai nanti menjelang event, berarti kita persiapan 2 bulan nih. Karena kita udah mulai dari kemarin awal pertengahan September kemarin. Iya benar. Pak manajer timnas mudah-mudahan nanti nambah 1 lagi di sini. Amin. Ini kan Garuda Cup nih. Benar. Tinggal ntar Asiana lah. Kita tunggu aja kejutan dari TSI. Oke dah. Udah dulu untuk episode kali ini. Sukses buat TSI Bang. Mudah-mudahan nanti berprestasi 24 sampai 27 ya? Ya, Oktober ini gitu. Wah, tonton banget. Ya. Tonton. Oke. Dengan demikian sekian dulu untuk episode Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, Facebook, juga di YouTube. Kita udah 200.000. Wih, udah 200.000 nih kita nih. Dan juga kita masih ada di Noise, dan juga jangan lupa untuk ikuti update berita olahraga terkini ada di Skor ID. Dengan demikian gue Setan, UK. Sampai jumpa lagi.